Halo Mbak. Halo, Iya, siang Kak. iya selamat siang. Semangat, semangat pagi Mbak. Halo, Mau halo, tanya Kak, silahkan. kalau kalau kan saya yang pertama itu finish kontrak, Mm-mm. terus yang kedua itu 1 tahun 2 bulan neneknya meninggal kan? Mm-mm. Posisi di Hongkong semua ya? Iya di Hongkong semua. Mm-mm. Terus yang ketiga eh, jaga kakek baru 1 bulan visa belum turun itu kakeknya juga meninggal. Mm-mm. Terus sekarang kan udah dapat majikan. Mm-mm. Tapi yang di sini ini nggak disuruh sikong, Mm-mm. jadi kan nunggu nunggu visanya di luar. Terus masuk ke sini baru kemarin hari Kamis. Mm-mm. Terus itu Mm-mm. kalau saya pindah lagi itu bisa nggak Kak proses? Bisa, Seumpamanya notis atau break gitu, bisa proses lagi nggak? bisa. Insya Allah bisa ya Mbak. Soalnya majikan yang ini udah kontak ganti pembantu, terus tapi dia itu kasih catatan ke imigrasi mesti jelek gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya wes sampean nggak Terus usah. nanti kalau Gimana? aku dikasih eh, catatan jelek gitu, tetap bisa ke Kemana? Suaranya kok hilang Mbak? Halo. maksud maksudnya tetap proses di Hongkong bisa nggak, apa harus gimana? Gini Mbak ya, masalah proses visa bisa turun atau tidak itu tergantung imigrasi. Kayak gitu ya. Ya. Karena sekarang sampean finish kontrak, ganti majikan, sekarang baru berapa hari? Sekitar 6 hari. 6 hari nggak cocok, otomatis sampean bisa ganti majikan. Kalau memang majikan kasih catatan buruk, ya otomatis tinggal perjuangan sampean. Apakah sampean punya rekod majikan lama, surat finish kontrak yang sebelumnya? Yang pertama itu nggak ada, tapi yang kedua ada. Terus yang ketiga dikasihkan ke agent langsung. Mm-mm. Yang kedua itu Terus yang jaga nenek meninggal itu? iya, yang kedua nenek meninggal itu kan dikasihkan ke saya. Saya kan pindah agent Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi sama majikan dikasihkan ke saya. Terus saya yang kakek itu kan yang kakek itu sama yang ini agentnya tetap. Jadi sama yang ketiga itu surat rekodnya dikasih langsung ke agent gitu. Oh gitu, oke nggak apa-apa ya wes kita gimana? Tapi yang majikan yang ketiga itu Mm-mm. ngasih catatannya bagus, soalnya dia masih komunikasi sama saya sampai sekarang, yang jaga kakek itu anaknya. Yang meninggal itu, Iya, tapi kan nggak sempet kerja kan, bisanya belum turun kok. tapi sempat sikong di situ. Sikong 2 minggu, terus kakeknya masuk rumah sakit kan, di rumah sakit 1 bulan terus meninggal itu. Umur sampean sekarang berapa? Saya 29. 29. Sudah menikah belum? Sudah punya anak 2. Umur anaknya? Anaknya umur 9 sama 7. Oke, status menikah ya? Ya. Oke. Sekarang gini Mbak ya, sampean coba aja, kalau memang nggak betah ya nggak usah diterusin, takutnya nanti sampean depresi kayak gitu. Kalau bisa bertahan ya bertahan kayak gitu. Tapi masalah bisa turun atau tidak itu tergantung imigrasi. Sampean bisa coba cari majikan dulu sampai cocok. Kalau sudah cocok baru sampean notis. Terus nanti kita coba untuk proses ke majikan yang baru. Kalaupun visanya bener-bener mental nggak bisa turun, baru sampai nanti alternatif kerja ke Makau aja kayak gitu.
kan sama-sama cari duitnya toh, Oh, gitu Mbak. iya, berarti kalau pindah ke Makau bisa langsung gitu ya, Kak? Bisa. Sampai coba dulu di Hong Kong. Kalau memang visanya memang benar nggak bisa turun karena rekod dari majikan, karena sampean bad record kayak gitu, kita nggak tahu ya, namanya juga yang kerja antara sama majikan kayak gitu kan. Kalau memang benar-benar mentok nggak bisa turun karena ada catatan buruk dari mantan majikan, ya sampean kerja aja ke Makau kayak gitu. Yang penting sampean masih bisa cari rezeki kayak gitu loh Mbak ya. Oke, makasih ya Kak. Siap. Tapi nggak usah, kalau yang ini nanti seumpama bisa terus di Hong Kong, nggak usah pulang ke Indo kan? Nggak usah pulang dulu gitu. Nggak usah, sampean gini prosedurnya ya, kalau sampean memang mau ganti majikan, sampean cari majikan dulu, ya nggak? Terus habis itu kalau sampean sudah dapat majikan, sudah tanda tangan kontrak, sudah masuk ke konsulat, terus habis itu baru sampean notis ke majikan, mantan majikan sampean yang sekarang ini, gitu ya. Terus nanti kan sampean masih kerja 1 bulan sama majikan, tapi proses kan sudah berjalan dengan majikan baru, ya nggak? Ya, jadi nanti selepas keluar dari rumah majikan, next month selepas sampean kasih notis, bulan depan kan keluar, ya enggak? Baru nanti sampean nunggu terakhir visa ke Makau. Nah, di saat sampean terakhir menunggu visa di Makau itu, nanti akan ada surat dari imigrasi, visa sampean turun atau tidak, kayak gitu, ya enggak? Nanti suratnya itu ditujuin ke alamat majikan sini? Bukan, ke agent. Atau gimana? Ke agent. Oh, ke agensi, oke. Jadi nggak ada hubungannya dengan mantan majikan kayak gitu. Jadi visanya itu akan suratnya itu akan diturunkan ke agent. Jadi pembantu atas nama ini visanya sudah turun, baru nanti sampean pulang dari Makau ke Hong Kong, masuk majikan baru dengan visa yang baru kayak gitu. Terus nanti kalau seandainya kamu ada masalah dengan mantan majikan, kamu nggak bisa turun visanya, di blacklist atau mungkin sampean catatan buruk, kita kan nggak tahu, namanya juga imigrasi kayak gitu ya. Nah itu baru posisi sampean kan sudah di Makau, baru nanti sampean langsung pindah ganti majikan yang baru, pindah di Makau kayak gitu. Ya gitu bisa ya Kak? Bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada jalan, yang penting sampean jangan putus asa kayak gitu loh. Yang namanya majikan Hong Kong kan beraneka ragam. Walaupun sudah X, tapi pas keblondrok ketemu majikan yang seperti ini kan di luar prediksi, di luar dugaan kayak gitu kan. Majikan yang sekarang soalnya selain pekerjaan itu masalah makanan Kak. Makanan itu kan udah banyak yang expired kan. Di kulkas itu ada roti tawar itu kan 2022 bulan 6 2023 kan. Itu suruh makan dulu, kamu makan dulu yang ini, jangan buka yang baru beli ya gitu. Tapi kan itu udah expired kan, jadi saya nggak makan, ya udah nggak makan, nggak tak makan. Terus habis itu keluarin mie satu karton itu dari gudang. Terus kamu makan ini ya, ambil di plastik sedikit-sedikit, 5 atau 6 dulu, terus nanti kalau habis ambil lagi gitu. Tapi ini koge, saya bilang gitu kan. Terus nggak apa-apa, saya itu makan, kamu lihat ini obat saya dari 2021 ini, nggak apa-apa, saya tetap sehat, anak saya itu dokter, mantu saya juga dokter gitu. Terus tapi saya nggak bisa makan saja, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, terus nggak apa-apa, kamu tetap makan ini. Terus saya tetap ambilin plastiknya kan, saya tetap ambilin plastik, tapi nanti kalau tetap disuruh makan ya udah nggak usah, saya nggak makan gitu. Nggak, dia juga nggak tahu ini kan. Terus akhirnya dibuka mie itu udah berjamur. Terus kamu itu bisa bahasa Cina ya kan, itu tulisan kogenya bahasa Cina, tapi saya nggak ngerti, tapi saya translate kan gitu loh Kak. Terus dia bilang, kamu bisa bahasa Cina? Nggak bisa ya, nggak bisa, kamu itu nggak usah ngomong ini koge, nggak apa-apa ini itu. Terus
dibuka kan itu mie-nya dari karton dibuka, ternyata jamuran. Terus dia, oh ternyata udah jamuran gini. Ya udah nggak usah dimakan gitu. Oh. Semuanya saus yang ada di itu laci-laci itu kamu makan loh, itu nggak apa-apa. Terus aku tuangin ke mangkok kecil dulu kan kak. Itu ya juga berjamur soalnya udah kedaluarsa gitu. Masa di sini kerjanya udah berat, ada 4 lantai kan, terus makanannya juga nggak sehat gitu. Terus makan malamnya nungguin mereka makan dulu selesai, baru sisanya mereka itu buat kita gitu. Tapi itu sih nggak masalah, cuma yang udah nggak layak dimakan tuh kan harusnya jangan dikasih gitu. Sekarang tinggal di mana? Orangnya 3 lantai majikannya. Hah? Majikannya tinggalnya di mana? Aku itu turunnya kemarin Taiwo MTF, terus dijemput sama orangnya, sama majikan gitu. Oh, berarti belum sempat libur ya? Belum, nungguin orangnya itu selesai loihang. Oh, sekarang mungkin kosong. Besok yang perempuannya kan loihang, tapi yang satunya di rumah, tapi ini kerja. Gitu. Di rumah ada berapa orang? Iya, 2 orang sama anjing. Oh, jobnya ringan, cuma makan hati ya? Iya. Terus apa itu namanya? Dia juga bilang nggak masak gitu kan, cuma bersih. Tapi di sini baru dapat 2 hari itu, siang suruh masak, malam suruh masak, gitu. Berarti terus interview nggak sesuai job? Iya, kamu belajar masak ya gitu. Kamu belajar masak. Ya, saya kan masih awal, ya udah turutin dulu. Tapi saya ngomong ke agent loh, katanya kan saya nggak usah masak, kok disuruh belajar. Terus agentnya telepon majikan. Terus kata majikannya ngomong gini ke agent, oh kalau dia nggak mau belajar masak juga nggak apa-apa kok gitu. Dia itu mulutnya manis, lembut kak ngomongnya itu. Tapi ya gitu, suka memaksa gitu, apa ya, pokoknya Semangat Mbak, semangat. Iya kak, tetap semangat. Harus semangat biar rezekinya makin lancar nanti ke depannya, kayak gitu ya. Amin, makasih kak. Oke, jadi nanti gini aja, sampean bisa keluar nggak? Mungkin kalau udah dikasih libur, nggak tahu minggu depan atau kapan itu bisa. Oke, gini aja, kalau sampean ada waktu, sampean bikin video ya, video perkenalan dalam bentuk bahasa Kantonis. Nanti tak kasih contohnya. Sampean bikin video, jadi dari video itu yang bisa kita kirim ke calon-calon majikan, kayak gitu. Jadi nanti kalau ada majikan apa kayak gitu, nanti kalau ada yang niat untuk interview sama sampean, jadi biar nanti bisa telepon atau video call atau libur ketemu kayak gitu. Tinggi badan berapa ini? Tinggi badan 163. Berat badan 75. Oh, mau cocok ini sampai jaga loyanka. Oke, kalau gitu jadi nanti kita carikan job yang jaga loyanka biar biar sampean sama Simbah aja, biar nggak usah bersih-bersih rumah. Ya bersih-bersih sewajarnya kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya sih bersih-bersih itu ya nggak masalah kak. Udah gimana ya, nggak apa-apa. Emang kerjaan ada gitunya, capeknya ya, ada makan hatinya. Tapi kan ini terlaluan tuh loh. Masih beberapa hari tapi mereka jarak coro-coro nih. Lebih jarak, jadi mundur halus. Iya, tapi loh selama 4 tahun atau 3 tahun itu ganti 10 kali pembantu katanya, pembantu yang lama. Yang sugih berarti Mbak majikane. Iya, dia ngomong gini ke pembantu yang sebelumnya, ya saya ini kan dia notice, tapi
sebelum suratnya nyampe ke imigrasi dia diinterminate gitu. Gitu. Dia ngomongnya gini, aku bisa kok dalam 1 bulan ganti 10 kali pembantu, uangku banyak gitu. Bukan sakit itu. Sakit Iya, tapi pola pikir, Mbak. yang sebelum saya itu, sampai nggak bisa masuk Hong Kong lagi sekarang, nggak tahu rekodnya itu gimana. Terus yang Filipina juga dituduh mencuri, padahal CCTV di rumah setiap ruangan itu ada, setiap pojokan itu ada. Gitu. Oke. Jadi solusinya kalau sampai memang ingin ganti majikan, ya sampean bikin video untuk perkenalan supaya nanti kita kirim ke calon-calon majikan. Terus kalau ada libur bisa interview kayak gitu. Terus nanti nunggu visanya di Makau, kalau bisa turun alhamdulillah, kalau enggak cari job di Makau kayak gitu ya. Biar sampean enggak pusing. Make easy, dibuat mudah aja hidup ini. Jangan dibebani dengan cara-cara atau kenyataan yang pahit kayak gitu, Mbak ya. Iya, makasih Kak sarannya ya. Siap. Jadi kan kalau gini tenang gitu, bisa proses lagi gitu. Pasti ada jalan lah kayak gitu. Kalau nggak di Hong Kong ya di Makau kayak gitu. Nanti selepas 2 tahun lagi ya, kalau ingin balik ke Hong Kong lagi ya bisa lah. Selepas 2 tahun di Makau kayak gitu ya. Iya, makasih Kak ya. Oke, siap, semangat selalu. Saya tunggu videonya ya, nanti tak kasih contoh ya. Iya. Siap. Iya Kak, makasih. Bye-bye. Piye darling menurutmu? Hah? Menurutmu piye? Mbak iki dari majikan enak. Dari majikan enak ke majikan gak enak. Jadi jeglek. Ya. Jadi kalau saya ngomong, anggap aja majikan di Hongkong itu udah enak semua. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan selalu berharap dapat majikan baik. Tapi yang harus dilakukan itu improve. Jadi kita sendiri yang harus dipandaikan. Jangan berharap majikan yang baik. Majikan di Hongkong semuanya sama. Ya. Kebaikan itu akan muncul ketika mereka ngelihat kita sudah beberapa bulan nggak banyak ngeluh, kerjaan beres, semuanya rapi, nggak nangisan. Itu otomatis mereka akan dengan sendirinya menilai sampean-sampean kabeh iki iso nyambut gawe. Gitu. Nah, sekarang yang dipersoalkan itu di Hongkong itu bukan majikan baik dan tidaknya, tapi bagaimana kita itu benar-benar memahami, benar-benar tahu bahwa karakter, kepribadian serta gayanya Hongkong itu kayak gimana stylenya. Itu yang wajib. Jadi kayak cerewet, ya iyalah. Saya nggak nyalain ya, saya nggak bela majikan. Sekali lagi saya nggak bela majikan. Kalau bisa kita itu dikasih sampah. Kalau bisa kita tidak dimanusiakan bagi mereka. Itu kalau bisa. Tapi kan bagaimanapun kita harus pinter-pinter. Misalnya kayak makan, harus selesai makan. Ya pinter-pinternya kita pada saat masak ngutil. Bukan ngutil ya. Ya jumputi dhisik lah, didelikno dhisik ya apa carane gitu loh. Pinter-pintere sampean kabeh, Mbak. Lah gendeng aja mangan siso. Kalau aku loh ya, kalau aku kayak gitu. Aku sama majikanku pernah bule. Itu mereka makanannya nasi kotak-kotak. Jadi menurutku masih baik. Dari bagiannya yang dimasak, kalau nggak babi kamu boleh ambil. Kan mereka langsung datengin koki kan. Satu hari belanja, datengin koki terus masak sampai 40 hap, 50 hap, bahkan 60 hap untuk makan seminggu mereka. Jadi minggu tinggal manasin. Jadi ya seperti itu Mbak ya. Kalau cuman masalah roti, apa gak pontekno? Warak. Jadi kalau masalah roti, koki semuanya,
Koyok karena pasti di majikan barunya semuanya serba the best. Sehingga begitu dikasih yang koge, aku sama bujuku sering berantem. Ya, ini true story. Bujuku tuku roti tawar, habis itu gak dipangan-pangan. Wis petang dino kan nenek jamur-jamure to teman-teman. Ambek aku jamure tak klenteki. Terus tak pangan. Bujuku bengok-bengok. Sekarang aku ngomong, kowe tuku roti ku gawe duit, tapi terus gak dipangan. Jadi hobi malah kebalikannya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, mau nggak mau kalian memang benar. Makanya kenapa orang Hongkong itu ngasih jatah uang makan 1000 berapa? 1196. 1200 lah, kurang dikit lah, ya kan? Itu tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk bagaimana caranya kita bisa dengan 1000 itu ya entah roti tawar entah apa, pokoknya diganjel. Intinya ya pandai-pandai kalian menyiasati, ngatur ya, nyambut gawe gak enak sing enak. Sing nyambut gawe enak aku ngonten. Makanya silahkan belajar berkonten, bagaimana bikin konten ya. Penggawean gak enak sing enak teman-teman, dimanapun itu, mau di ujung dunia bagaimanapun penggawean gak enak, kecuali penggawean itu awake dhewe sing gawe, sing menciptakan dan jadi juragane. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye bye.